Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessie Yasmin Putri, MPM 2151020052 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas B semester 2. Dengan pembahasan inilah merupakan langkah awal untuk diaplikasikannya dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan acuan segala undang-undang sebagai sekaligus petunjuk atau pedoman bagi umat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia yang dianugerahi oleh ridhonya Allah SWT. Maka semua menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengkaji Al-Quran melalui proses pemahaman makna per ayat baik yang tersurat maupun tersirat, lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan kehidupan yang diridhoi Allah benar-benar terwujud. Kehadiran Al-Quran dalam kehidupan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan yang terpadu dan menyeluruh, bukan hanya sebagai kewajiban pendekatan religius yang bersifat ritual dan mistik, namun Al-Quran juga bisa membantu masyarakat menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian problematika kehidupan. Apabila dihayati dan diamalkan, maka pikiran, rasa, dan kasta mengarah pada realita ketentraman hidup yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup bagi pribadi maupun masyarakat. Maka tradisi membaca Al-Quran harus tetap dilestarikan, karena membaca, menghayati, serta mengamalkan Al-Quran merupakan salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam bagi para penganutnya. Kehadiran Al-Quran merupakan suatu kelebihan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, dan mendapati segala persoalan yang ada di kehidupannya. Karena pada dasarnya Al-Quran diturunkan memiliki tujuan yang terpadu dan menyeluruh untuk membantu masyarakat menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagai penyelesaian problematika kehidupan. Apabila dihayati dan diamalkan, maka pikiran, rasa, dan kasta mengarah pada realitas ketentraman hidup yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman ataupun petunjuk bagi umat Islam sehingga mempelajari dan mengamalkan merupakan syariat yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam kitab hadis Muslim. Beliau bersabda, "Tidakkanlah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, sambil membaca Al-Quran dan saling bertadarusan bersama-sama. Niscaya akan turun ketenangan atas mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Para malaikat akan melindungi mereka, dan Allah menyebut mereka pada para malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Pada dasarnya, keutamaan Al-Quran bukan hanya terletak pada kisah-kisah ataupun pada berita-berita yang disampaikan kepada manusia. Namun, keutamaan Al-Quran bisa juga muncul ketika dibaca dan dipahami maknanya. Sebagai manusia bisa merasakan manfaat dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah kunci kemuliaan individu dan masyarakat. Memandang Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mendalaminya, dan mengambil pelajaran darinya adalah sumber kemuliaan bagi manusia. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadi sumber inspiratif, berpikir, bertindak. Dari sinilah muncul berbagai interaksi terhadap Al-Quran yang dimana Al-Quran dijadikan sebagai sumber interaksi tersebut, mulai dari paling sederhana yaitu dengan membacanya, kemudian berkembang menjadi beberapa untuk interaksi lainnya, seperti mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran secara parsial hingga mendetail, dijadikan sebagai perantara penyembuhan, mengiramakan bacaan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran menjadi beberapa ayat sebagai zikir wajib, menentukan hukum berdasarkan Al-Quran, perlomba-lombaan bertemakan Al-Quran, dan sebagainya. Sebagian dari umat Islam, terutama di Indonesia, telah menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian dari mereka bahkan menganggap setiap surah, ayat, bahkan huruf dalam Al-Quran memiliki khasiatnya masing-masing. Sehingga dari anggapan dan interaksi-interaksi itulah yang menjadikan suatu kajian sosial antara individu dan masyarakat terhadap Al-Quran. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.